Assalamualaikum teman-teman. Hai, selamat datang di channel AA Education. Pada video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perilaku tercela. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami ya. Di kelompok kami ada Nadia Zafira, Kilau Kiana Bening, Ratu Asila Maswarifa, dan Husnul Anissa. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa sih itu licik? Licik artinya banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sifat licik adalah sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Orang yang memiliki sifat ini cenderung menggunakan segala cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu meskipun dengan cara yang salah dan merugikan. Ciri-ciri dari orang yang mempunyai sifat licik diantaranya: yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain menderita. Yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Yang ketiga, mendekat jika membutuhkan dan menjauh jika tidak membutuhkan. Yang keempat, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan mereka, meskipun dengan cara yang buruk, seperti menipu, berbohong, dan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Yang kelima, nafsunya tidak pernah berujung. Mereka selalu ingin melakukan semua hal yang dirasa dapat memuaskan dirinya. Yang keenam, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik. Yang ketujuh, membalas kebaikan orang lain dengan pengkhianatan. Adapun penyebab orang dapat berperilaku licik, yang pertama, lemahnya iman. Yang kedua, kurangnya kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan hambanya sekecil apapun. Yang ketiga, terlalu mencintai dunia. Yang keempat, berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat kehidupan akhirat. Yang kelima, memiliki sifat pemalas. Mereka ingin memperoleh keuntungan, tetapi tidak mau mengeluarkan tenaga serta usaha mereka. Yang keenam, kurangnya percaya diri. Mereka akan melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangan mereka. Orang-orang licik tergolong pada orang-orang yang berbuat munafik, sebagaimana ciri-ciri orang licik yang telah Rasulullah sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzdzab wa idza wa'ada ahlaf wa idza tumina khana. Rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji namun mengingkari, dan apabila ia dipercaya namun ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai negatif yang dapat disebabkan dari sifat licik adalah hatinya selalu resah dan gelisah, kehidupannya jauh dari berkah, tidak disukai orang lain, faktor kegagalan dalam semua bidang, dan tidak dipercaya. Cara menghindari sifat licik, yang pertama, menanamkan nilai-nilai ketauhidan dan keimanan dalam hati kita. Yang kedua, kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang ketiga, memahami akibat buruk yang akan menimpa orang licik. Yang keempat, menjauhi teman yang melakukan perbuatan licik. Yang kelima, senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat licik. Yang keenam, upayakan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak pada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Selanjutnya adalah tamak. Tamak berasal dari bahasa Arab, yaitu at-tama'u, yang artinya sikap yang tidak pernah merasa cukup, sehingga ia ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki, tanpa memperhatikan hak orang lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada harta dunia yang berlebihan, tanpa memperhatikan hukum haram yang dapat mengakibatkan dosa besar. Ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat tamak diantaranya: yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedua, mengharap pemberian orang lain. Yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia. Yang keempat, serakah dalam mengumpulkan harta. Yang kelima, bersifat bahil, kikir, dan pelit. Yang keenam, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Yang ketujuh, selalu memikirkan kemewahan dunia. Yang kedelapan, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Yang kesembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi.
Adapun penyebab dari orang dapat berperilaku tamak, yang pertama, tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurang memahami arti hidup bermasyarakat, yang di dalamnya ia berkewajiban saling tolong-menolong, bukan saling iri hati kepada sesama. Yang ketiga, keinginan untuk menumpuk harta kekayaan. Yang keempat, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Berikut ini adalah dalil yang berkaitan dengan tamak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran Surat Al-Adiyat ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Adapun dampak negatif yang akan menimpa orang yang memiliki sifat tamak diantaranya dapat menjadi orang yang sangat ambisius, yang tidak pernah puas dan bersyukur atas apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang egois. Dunia dan harta menjadi tujuan hidupnya. Hidupnya selalu resah dan memiliki sifat bakhil, tetapi selalu ingin diberi oleh orang lain. Agar kita terhindar dari ketamakan, hal yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Yang kedua, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, harus yakin apapun hasil yang kita dapat, itu adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Yang keempat, tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada orang lain. Yang kelima, selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keenam, qanaah atau merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian zalim. Kata zalim berasal dari bahasa Arab dengan huruf do, lam, mim yang bermaksud gelap. Menurut istilah, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan, dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut. Yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. Ciri-ciri orang yang berperilaku zalim. Dalam ajaran agama Islam, sifat zalim adalah kebalikan dari sifat adil. Sifat zalim ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang keji dan juga hina. Di antara ciri-cirinya, yakni gemar melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, dan suka membuat pembenaran, serta gemar berperilaku tercela seperti suka menganiaya. Macam-macam zalim. Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa kezaliman itu ada 3 macam, yaitu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Adapun zalim yang tingkatannya paling tinggi dan tidak dapat diampuni oleh Allah adalah zalim kepada Allah atau syirik. Sedangkan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah zalim terhadap sesama manusia. Maka pasti akan dituntut oleh orang yang teraniaya di hadapan Allah. Yang pertama, zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap sendiri misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, minum minuman keras, malas belajar, meninggalkan salat, dan sebagainya. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, rampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Yang terakhir, zalim terhadap Allah. Zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Akibat perilaku zalim. Zalim dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun biasanya orang yang berlaku zalim itu disebabkan karena lemah imannya, ingin mempertahankan kekuasaannya, tidak mampu menahan nafsu dan terlalu mencintai dunia. Zalim akan mendatangkan akibat buruk bagi kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Karena itu, zalim adalah perbuatan yang harus kita hindari, di antaranya sebagai berikut. Merusak persatuan dan persaudaraan, merusak tatanan hidup di masyarakat, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik,
merugikan orang lain, dan menghilangkan pahala amal perbuatan. Dalil tentang zalim. Allah mengancam mereka yang zalim sesuai dengan firman-Nya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Cara menghindari zalim. Apabila kita melakukan kezaliman kepada orang lain, segeralah meminta maaf padanya dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan semoga Allah selalu membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Sebab dengan menghindari zalim, maka akan memberikan hikmah yang besar, antara lain terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya tatanan hidup yang baik di masyarakat, akan menetapkan akhlak atau sifat yang baik juga. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Kita sering mendengar sikap diskriminatif yang diterapkan dalam beberapa negara yang umumnya mengarah pada politik rasis, yaitu perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga yang mempunyai warna kulit berbeda. Perlakuan semacam ini tentu telah banyak makan korban, bahkan mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi secara fisik. Diskriminasi termasuk perilaku atau akhlak tercela, sebab sikap ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengedepankan prinsip persamaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Selain itu, masih ada yang memandang bahwa kelompoknya yang paling hebat, sementara kelompok lain itu rendah. Contoh sikap diskriminatif yang lain mungkin bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalil nakli diskriminasi. Islam melarang umatnya berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan bangsa dan suku, karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia sendiri. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nilai negatif akibat diskriminasi. 1. Menimbulkan sifat sombong. 2. Dapat memunculkan sifat apatisme atau masa bodoh. 3. Membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. 4. Dapat menimbulkan kehancuran. 5. Terkoyak-koyak pada golongannya sendiri. 6. Memicu munculnya sekterianisme atau mementingkan kesukuan atau kelompoknya. 7. Menghalangi tegaknya keadilan. Cara menghindari sifat diskriminasi. Islam melarang kaum muslimin bersikap diskriminasi karena manusia memang diciptakan berbeda satu sama lain. Sedangkan diskriminasi dapat menimbulkan konflik, memperlakukan orang lain sewenang-wenang, berlaku sombong, dan menunjukkan penolakan terhadap ketentuan Allah. Maka seyogyanya kita menghindari sikap diskriminasi dengan cara 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Suka bersilaturahim. 3. Bersikap tasamuh. 4. Tidak memaksakan kepercayaan atau kehendak seenaknya sendiri kepada orang lain. 5. Menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan.
6. Tidak suka mengolok-olok orang lain. 7. Tidak memfitnah orang lain. 8. Tidak berburuk sangka dengan yang lain. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.